Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali melalui bacaan Alkitab satu hari, satu pasal. Dan hari ini kita sudah tiba di Mazmur 144. Sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena besar kasih dan kuasa-Mu telah berlaku dalam hidup kami. Ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, jamah hati kami melalui kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bila mana saudara tadi pagi meditasi Alkitab satu hari satu pasal, kita sudah tiba di Mazmur 144. Mazmur 144 ini memberitahukan kepada kita satu kehidupan yang sangat berharga yang hanya diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada umat-umatnya. Saudara-saudara sekalian, hidup yang berarti sangat didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Kehidupan saudara dan saya sangat berharga. Itulah sebabnya Yesus datang menebus saudara dan saya, karena saudara dan saya itu sangat berharga di mata Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 144 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Saudara-saudara, ini adalah kesaksian dari Raja Daud. Karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya memberikan kehidupan yang berarti, yang sangat berharga dalam kehidupan Raja Daud. Ketika dia menjalani pergumulan-pergumulan hidupnya, penyelamatan di dalam peperangan, Tuhan memberikan kepada dia kemenangan demi kemenangan. Dan Raja Daud memberikan kesaksian, hidup yang penuh arti itu hanya karena kasih karunia Tuhan, rahmat dan keajaiban yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, hidup di dunia ini hanya karena rahmat Tuhan. Itulah sebabnya hidup ini sangat berarti, saudara-saudara, sangat berharga kalau kita menyadari akan betapa hebatnya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, hidup manusia ini sebenarnya tanpa Tuhan, kalau tanpa Tuhan tidak berarti. Yang membuat hidup ini berarti dan berharga karena ada Tuhan, karena Dia menyertai kita dan memberkati kita. Raja Daud memberitahukan bila mana hidup tanpa Tuhan, ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Ayat 4. Manusia sama seperti angin, hari-harinya sama seperti bayang-bayang yang lewat. Wah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Betapa tidak ada harganya kita. Kita ini bagaikan bayang-bayang yang hanya lewat. Tetapi karena kehebatan dan kuasa Tuhan, kasih-Nya yang tak terbatas itu yang membuat saudara dan saya memiliki kehidupan yang sangat berarti, sangat berharga. Bila mana saudara dan saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita bersyukur bahwa Tuhan kita yang hebat, maha kuasa, pengasih, penyayang, penyelamat, membuat hidup kita berarti. Saudara-saudara sekalian, Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada umatnya ketika saudara dan saya menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup, kesusahan, penderitaan batin yang berkepanjangan. Tuhan dapat menghibur kita, Tuhan dapat melepaskan kita dari berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita. Ayat 10 dan ayat 11 firman Tuhan Mazmur 144 mengatakan, Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Saudara-saudara sekalian, hanya Tuhan yang dapat melepaskan saudara dan saya dari berbagai pergumulan-pergumulan, kesusahan demi kesusahan yang datang dalam hidup kita. Jangan lupa bersandar terus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Dia yang dapat melepaskan kita. Dia yang dapat membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan
sukacita dan kebahagiaan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Semoga anak laki-laki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Oh, luar biasa. Ayat 13, semoga gudang-gudang kita penuh, semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu. Ayat 14, semoga lembu sapi kita syarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Ayat 15, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Wah, luar biasa. Hebat bila mana saudara membaca Mazmur 144. Bahkan firman Tuhan memberikan janji kepada kita, berbahagialah mereka yang Tuhan berkati, berbahagialah mereka yang menerima berkat keajaiban, kelepasan, penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, saudara-saudara sekalian, mari kita selalu membaca firman Tuhan, setia kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Tuhan akan selalu menyertai umatnya, memberikan berkat-berkat kehidupan di dalam dunia ini dan tersemewah ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Hidup kekal merupakan hal yang pasti. Yesus Kristus, dia berjanji di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari tetap setia kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang penuh kemurahan, Raja di atas segala raja. Dia akan segera datang dan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita. Maranatha, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami umat-umat-Mu. Kelepasan dari berbagai pergumulan. Engkaulah Juru Selamat kami yang penuh kemurahan. Bapa, kiranya Tuhan menuliskan firman ini di dalam loh hati batin kami. Sanggupkan kami untuk setia kepadamu, berdoa mempelajari firman-Mu. Tuhan akan terus menguatkan iman kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salam, Maranatha.